Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-73 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Kebo Kluyur dan Adisara terus melangkah ke arah Meisin. Setelah sepeminuman teh lamanya berjalan, mereka pun sampai di sebuah jalanan berbatu. Jalan itu menanjak dan kanan kirinya penuh ditumbuhi tanaman liar. Aku yakin sekarang kita bisa menangkap dua orang asing itu, Adisara. Menuju kemanakah jalan berbatu ini, Paman? Aku sendiri belum tahu. Tapi memang tempat ini sangat bagus untuk bersembunyi. Letaknya terlindung oleh gundukan bukit-bukit kecil. Pasti rombongan Tuan Empu Tong Bajil tidak akan pernah sampai kemari. Iya, mereka berpencar ke arah lain, Paman. Dengar, Adisara. Pendekar asing itu, menurut Tuan Tong Bajil, terluka parah di bagian lambungnya. Kalau sekarang ini kita sergap, pasti dia tak akan berkutik. Jadi, walaupun dia menggunakan pedang yang menyeramkan itu, kita pasti akan dapat membekuknya. Lagi, kesempatan baik ini harus kita gunakan. Hati-hati jalannya, jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Ayo.
Sementara itu pendekar Lau sudah mulai sadar dari pingsannya. Dia mengeliat dan berusaha untuk duduk. Di mana Mesin? Mesin! Mesin! Aduh, lambungku seperti terbakar. Dan panasnya menjalar ke atas, memenuhi rongga dadaku. Apakah aku masih bisa disembuhkan? Rasa-rasanya lukaku terlalu parah. Pukulan orang cebol itu sungguh dahsyat. Aku mendengar ada suara langkah menuju kemari. Mesin! Kaukah itu Mesin? Suara itu berhenti. Jangan-jangan bukan suara langkah istriku. Pendekar Lau baru saja menghentikan pikirannya tentang langkah-langkah mencurigakan itu, ketika mendadak Kebo Kluyur dan Adisara melompat ke depan gua. Lihat, Adisara. Benar bukan dugaanku? Pasti mereka bersembunyi di sini. Apa kabar pendekar asing? Kalian pasti orang-orang yang mengejar kami. Hah? Iya, benar. Dan sekarang kamilah yang akan menangkapmu. Apa yang akan kulakukan? Apakah aku bisa mengadakan perlawanan kalau mereka nanti menyerang? Paman Kebo Kluyur. Iya. Agaknya lukanya itu benar-benar parah, Paman. Itu lebih bagus. Kita tidak perlu susah payah untuk membekuknya, bukan? Tubuhku merasa lemah sekali. Dan rasa sakit di lambungku semakin menyengat. Rasanya aku tidak akan mampu lagi untuk bertempur melawan mereka. Orang asing. Kami tahu lukamu itu cukup parah. Karena itu, kami sarankan agar kau dengan sukarela menyerah. Kami tak akan membunuhmu. Bahkan kami tak akan menyakitimu. Menyerah? Apakah aku harus menyerah? Tidak, aku akan melawan. Aku harus melawan apapun yang akan terjadi. Lihat, Paman. Dia masih mencoba untuk berdiri, Paman. Dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya dengan kemampuan berdiri sempoyangan seperti itu, dia justru akan membuat lukanya semakin berat. Apa yang kalian inginkan dariku? Cepat katakan. Kalau kau ingin agar aku menyerah, maaf, aku tak bisa memenuhi keinginan kalian itu. Jadi kau yang sudah setengah mampus itu masih mau melawan? Gila! Pendekar asing ini benar-benar gila Adisara. Tapi justru kegilaannya itulah yang membuatnya lebih celaka. Ayo Adisara, sergap dia! Iya! Aduh! Rupanya kau memilih mati di tangan kami, ya? Daripada menyerah dan kuserahkan pada pimpinan kami. Aku benar-benar sudah tak mampu berbuat apa-apa. Rasa sakit ini makin menyengat dan sangat mengganggu gerakanku. Tapi aku tak sudi menyerah begitu saja. Baiklah, aku harus nekat. Aku akan menggunakan pedang naga puspa ini. Walaupun aku tahu akibatnya bisa menjadi lebih parah. Aku tak punya pilihan lain lagi. Aku akan bertarung sampai mati. Iya. Awas, Paman. Dia masih berusaha melawan dengan pedangnya itu. Awas! Kurang ajar. Pendekar bandel. Dia pikir kita akan takut menghadapi senjatanya itu, ha? Ayo Adisara. Dia sudah sekarat. Dia sudah tak bisa berbuat banyak dengan senjatanya itu. Mari kita gempur bersama-sama. Yeah!
Benar dugaanku, bukan? Ada sungai di sekitar tempat ini. Airnya bening sekali. Tapi apakah di tepian sungai ini tumbuh daun-daunan yang kubutuhkan? Sebentar, aku harus mencarinya. Nah, ini ada daun yang pinggirannya bergerigi. Untung sekali aku dapat menemukan daun ini. Tapi masih ada 2 jenis daun lagi. Entahlah, apa di sini ada ataukah tidak? Maisin terus memetik daun-daunan di sepanjang tepian sungai. Tapi ketika dia bermaksud memetik daun jenis lain yang bentuknya panjang-panjang seperti pita seorang gadis remaja, dia merasa kesulitan karena tangkai daun itu menjorok ke arah sungai. Bagaimana caranya mengambil daun-daunan itu? Justru daun seperti pita itulah yang jumlahnya cukup banyak. Daun itu harus ditumbuk. Airnya diperas untuk campuran air rebusan 2 jenis daun yang ini. Bagaimana caranya ya? Pada saat itulah Maisin terkejut karena mendadak dia melihat seorang laki-laki berpakaian lusuh. Laki-laki itu masih cukup muda. Tubuhnya agak kurus, tapi nampak perkasa. Dia berdiri bersandar di sebuah batang pohon, dan pandangannya menatap ke arah pusaran air yang deras di permukaan sungai di bawahnya. Bergegas Maisin menghampiri laki-laki tak dikenal itu. Tuan, apakah yang Tuan kerjakan di situ? Bolehkah saya mengganggu sebentar? Tuan, saya membutuhkan daun yang panjang-panjang di tepi sungai itu, yang bunganya berwarna ungu terong itu. Dapatkah Tuan menolong saya mengambilkannya? Saya sangat membutuhkannya untuk ramuan obat. Dia diam saja, tak menjawab. Bahkan menoleh pun tidak. Dia hanya menatap ke arah pusaran air di bawahnya. Ada apa dalam pusaran air itu? Apa yang dilihatnya dalam pusaran air itu? Tuan, apakah Tuan tidak mendengar suara saya? Lihatlah pusaran air itu. Iya, saya sudah melihatnya sejak tadi. Ada apa dengan pusaran air itu? Saya tak dapat melihat apa-apa kecuali air yang berputar-putar, kemudian berpencar dan hilang di sebelah sana. Jadi kau melihat pusaran air itu? Tuan, saya membutuhkan bantuan Tuan. Sudikah Tuan menolong saya? Kau melihat pusaran air itu, tapi kau tak akan melihat apa yang kulihat di dalamnya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Pusaran air itu terbentuk oleh air yang mengalir dari sebelah hilir. Air itu lalu berputar-putar. Mungkin karena di dasarnya ada relung-relung sungai yang dalam. Air itu terus berputar, kemudian berpencaran dan lenyap di sebelah sana. Tapi pusaran itu datang lagi, berpencar lagi, hilang lagi, datang lagi, datang lagi. Begitulah sejak sungai ini terbentuk. Maka pusaran air itu pun sudah ada. Sungai ini adalah garis kehidupan manusia. Dan pusaran air adalah gelombang jiwa manusia yang tengah bergolak. Apakah kita bisa menghindari pusaran air ini? Bagaimana menurut pendapatmu?
Tuan, saya tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Saya tidak memahami perkataan Tuan. Pikiran saya sedang kacau. Siapa kau ini? Dan apa maksudmu datang kemari? Nama saya Maisin. Saya datang ke tempat ini untuk mencari daun-daunan. Untuk apa daun-daunan? Untuk ramuan obat luka dalam. Suami saya terluka parah. Dia sekarang terbaring dalam sebuah gua kecil, tak jauh dari sini. Jadi kau sedang merawat luka suamimu itu? Iya. Saya sudah menemukan 2 jenis daun yang saya butuhkan. Tinggal 1 jenis lagi. Tapi saya tak bisa mengambilnya. Daun itu letaknya menjorok ke tengah sungai dan sulit untuk mengambilnya. Daun apa itu? Saya tak tahu namanya. Itu daun yang panjang-panjang dan bunganya berwarna ungu terong. Dapatkah kau mengambilkannya untuk saya? Apakah kau ingin menunjukkan bahwa kau seorang istri yang baik? Seorang wanita yang setia? Saya tidak tahu apa maksudmu dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu. Mestinya kau menunggu suamimu yang terluka. Mengapa kau tinggal dia sendirian? Saya tak bisa tinggal diam. Saya harus berusaha mengobati lukanya. Tapi bagaimana kalau suamimu itu sakitnya bertambah parah dan tidak tertolong lagi? Sementara kau berada di tempat ini. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Suami saya pasti akan sembuh. Sudahlah. Kau bersedia menolong aku atau tidak? Kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Kalau jawabanmu memuaskan, aku akan menolongmu. Pertanyaan yang mana? Apakah kita bisa menghindari pusaran air dalam sungai kehidupan ini? Aku tidak tahu. Kau ngaco. Kau hanya mempermainkan aku. Baiklah. Aku akan memetik daun-daunan itu dengan tanganku sendiri. Tunggu. Lihat pusaran air di bawah itu. Kalau kau terjatuh ke dalamnya, kau tak akan bisa muncul lagi ke permukaan. Pusaran itu sangat keras. Aku akan berbuat apa saja demi kesembuhan suamiku. Apa yang akan kau lakukan? Aku mau memanjat pohon itu. Aku harus mendapatkan daun-daunan itu sekarang juga. Sudahlah, jangan mengganggu aku. Jangan. Itu berbahaya. Aku tidak takut bahaya. Begitu. Coba, aku mau lihat. Kau sok. Kau sombong. Kau congkak. Maisin segera melompat dan berlari ke arah pohon yang dimaksudkan. Batang pohon itu tidak cukup besar untuk dipanjat orang dewasa. Karena itu, dia melengkung ketika tubuh Maisin berayun-ayun di tengahnya. Wanita itu bersedia mengorbankan nyawanya sendiri demi menyembuhkan sakit suaminya. Apakah itu yang dinamakan cinta sejati yang diberikan seorang wanita pada laki-laki? Wanita itu nekat sekali. Batang pohon itu bisa patah dan dia pasti akan tercebur ke dalam pusaran air di bawah. Nah, apa kataku? Pohon itu pasti akan patah. Hiat! Kau memang wanita bandel. Kau terlalu berani, tapi kau kurang perhitungan. Aku harus menyelamatkan nyawa suamiku. Kau jangan menghalang-halangi aku. Aku berterima kasih sekali karena kau telah menyelamatkan aku. Tapi kumohon sekali lagi, kau jangan melarang aku. Kamu apa lagi? Aku belum mendapatkan daun-daun itu. Aku akan memanjat lagi. Kau tidak usah memanjat lagi. Lihatlah. Maisin terkejut begitu melihat tangan laki-laki itu sudah penuh pucuk-pucuk daun yang dimaksudkan. Rasa herannya masih belum habis melihat kecepatan gerak laki-laki itu ketika menyambar tubuhnya hingga tidak terjatuh ke dalam pusaran air. Dan sekarang dia menjadi lebih heran karena rupanya sambil menyambar tubuhnya, laki-laki kurus itu masih sempat menjamret beberapa tangkai daun yang dimaksudkan. Orang ini tentu memiliki kemampuan ilmu yang tinggi. Mudah-mudahan saja dia bukan berasal dari kelompok Empu Tong Pacil. Ini, ambillah.
Apakah masih kurang? Tidak, Tuhan. Cukup. Ini sudah cukup banyak. Bagaimana saya harus berterima kasih pada Tuhan? Dengan menjawab pertanyaanku tadi. Apakah manusia bisa menghindari pusaran air dalam sungai kehidupan ini? Apakah Tuhan sudah mempunyai jawabannya sendiri? Aku ingin mendengar pendapatmu. Menurut pendapat saya, pertanyaan Tuhan itu terlalu mengada-ada. Maksudmu? Mengapa Tuhan mempersoalkan pusaran air? Bukankah itu ada dan nyata? Iya, benar. Saya sependapat. Dalam sungai kehidupan yang abadi ini, banyak terdapat pusaran, jeram, arus, batu-batuan, riak air, relung sungai yang dalam. Tapi untuk apa kita memikirkan soal itu? Semua itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, dan setelah kita semua ini lenyap kembali ke dalam dunia yang menjadi asal-usul kita. Nah, mengapa kita harus memikirkan apa yang tak patut kita pikirkan? Bukankah itu akan membuat kita susah sendiri? Ya, barangkali jalan pikiran saya ini sangat sederhana. Saya hanya meyakini satu hal. Ialah setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Saya hanya membutuhkan semangat untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Itu saja. Bagaimana? Tuhan puas mendengar jawaban saya ini? Oh, iya. Jawabanmu membuka lembaran buku pengertian baru dalam kehidupanku. Terima kasih. Sekarang saya harus segera kembali. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Silakan. Mudah-mudahan usahamu berhasil. Hei, mengapa kau masih berdiri di situ? Apakah Tuhan tak ingin melihat suami saya? Baiklah. Kau berangkat dulu. Aku juga mempunyai sedikit pengetahuan tentang ramuan obat-obatan. Aku akan mencari daun-daunan dan akar pohon. Siapa tahu suamimu dapat disembuhkan dengan ramuan obat buatanku. Terima kasih. Ternyata Tuhan adalah seorang yang baik hati. Berangkatlah dulu. Nanti aku akan menyusul. Maisin bergegas melangkah kembali ke gua, di mana pendekar Lau ditinggal sendirian. Sementara itu di tanah yang sedikit lapang di depan gua, pendekar Lau tengah bertarung mati-matian melawan Kebok Luyur dan Adisara. Pendekar Lau nampak kewalahan menghadapi dua pendekar yang terus memberondongnya dengan serangan silih berganti. Hal itu bukan saja akibat luka dalamnya yang cukup parah, tapi juga akibat pengaruh pedang naga puspa sendiri. Adisara, lihat! Dia sudah semakin parah. Lihat, gerakannya sudah semakin lambat, seperti babi kekenyangan. Pengaruh pedangnya semakin kuat. Getarannya menyedot habis sisa-sisa tenagaku. Mari Paman Kebok Luyur, orang ini sudah sekarat. Iya, satu atau dua kali gebrakan lagi, dia pasti akan terjungkal mampus, Adisara. Ayo, kita mulai. Hentikan! Maisin, Kau tidak apa-apa loh. Dugaan Paman Kebok Luyur ternyata tepat sekali. Wanita itu pasti sedang mencari obat untuk luka suaminya, Paman. pekerjaan sia-sia. Untuk apa daun-daun itu? Suamimu pasti akan mampus sebentar lagi. Kalian pendekar curang. Kalian hanya berani menyerang pada saat kami sedang terpojok. Tentu saja, kami harus memanfaatkan keuntungan ini. Kami tak ingin menjadi orang-orang bodoh. Ayo, Adisara,
sekalian sabet saja perempuan itu. Beres, Paman. Kembali Kebo Kluyur berusaha menekan dan merobohkan pendekar Lo dengan senjata kala rantainya. Sementara itu Adisara dengan jurus-jurus setan rebutan sajen nampak berada di atas angin. Maisin hanya mampu bertahan melawan pendekar dari sila bunga ini. Belum sampai pertarungan berlangsung 10 jurus, tiba-tiba sebuah bayangan melayang dan hinggap ke tengah-tengah mereka. Pertarungan terhenti. Siapa lagi ini? Kunyuk jelek. Mengapa kau berdiri di situ? Kau tidak melihat bahwa kami sedang bertarung? Aku melihat pertarungan ini sangat menarik. Dan tiba-tiba saja aku ingin ikut serta di dalamnya. Wah! Kami bertarung di sini atas nama pemerintah Kediri. Bagus. Aku pun mempunyai alasan yang kuat mengapa tiba-tiba turun ke gelanggang pertarungan yang tidak adil ini. Katakan pertarungan ini tidak adil, iya? Iya. Kalian berdua telah menyerang seorang pendekar yang terluka. Apakah itu adil? Mereka itu pelarian. Mereka harus ditangkap dan diserahkan pada yang berwajib. Ini bukan soal keadilan. Kami adalah pengemban tugas dan mereka adalah manusia buron yang harus segera dibekuk. Kalian seharusnya punya malu barang sedikit. Menyerang pendekar yang terluka adalah perbuatan yang sangat tercela. Sudah! Jangan banyak mulut kamu. Kalau kau masih juga berdiri di situ, kau pun akan kami bekuk. Kalau begitu, aku akan bertarung membela pendekar yang terluka ini atas nama keadilan. Ayo, Adisara! Sekarang Kebo Kluyur menghadapi pendekar yang baru saja datang. Pendekar berwajah sangar itu bertarung dengan menggunakan 2 bilah pedang. Pedang itu pendek dan lebar seperti pemotong tulang babi. Kebo Kluyur berusaha membendung arus serangan lawannya dengan kala rantainya. Sementara itu, Adisara menghadapi Maisin dengan pendekar Lo. Pertarungan terus berlangsung dengan sengitnya. Pendekar Lo dengan sisa-sisa kekuatannya mengayunkan pedang naga puspa. Dan Maisin terus memancing Adisara agar pendekar desa Sila Bunga itu menjadi lengah. Siasat Maisin ternyata berhasil dengan baik. Adisara lengah. Pada saat itulah pendekar Lo menebaskan pedang naga puspa ke arah lehernya. Apa yang terjadi, Kebo Kluyur? Adisara terbunuh, Tuan. Lihat, kepalanya terpental jauh dari tubuhnya. Adisara. Siapa yang melakukannya? 2 orang pendekar asing itu, Tuan. Kami berhasil menemukan mereka di tempat ini. Kami lalu menyergap bersama-sama. Tapi kemudian ada seorang pendekar lain, entah dari perguruan mana, datang membantu. Jadi tikus-tikus busuk itu bersembunyi di sini. Benar, Tuan. Tapi sekarang mereka sudah kabur lagi. Sudah lama mereka kabur, Kebo Kluyur? Belum terlalu lama, Tuanku Dewi. Kalau begitu, kita masih bisa mengejar mereka, Kakang Bajil. Iya, tentu saja. Kebo Kluyur, Iya, Tuan. bawalah kuda-kuda ini ke rumahku di Jasun Unggal. Kami akan mengejar mereka dengan jalan kaki. Dengan begitu kami bisa lebih teliti memeriksa keadaan di sekitar. Dan kita bisa menyusup kemana-mana. Baik, Tuan. Ayo, Baik, Sambi. Mumpung mereka belum terlalu lama. Aku yakin mereka masih berada tak jauh dari tempat ini.
Aku ingat, kalau tidak salah, Tuan bernama Ralumbu, bukan? Dan bukankah kita pernah bertemu di tepi hutan tarik? Iya, benar-benar. Saya memang Ralumbu. Saya pendekar berasal dari Gunung Lamongan yang gagal mengikuti pertandingan di Candi Surabada. Untung Tuan segera datang membantu kami. Ya, saya kebetulan saja lewat daerah itu. Semenjak meninggalkan hutan tarik dulu, saya tidak bermaksud kembali ke Gunung Lamongan. Saya hanya berjalan sesuka hati. Terakhir kali saya singgah di Jasun Wungkal. Kasihan suamimu itu. Rupanya lukanya cukup parah. Dia terluka dalam oleh pukulan Empu Tong Bajil. Tak salah lagi. Pasti Aji Segara Geni. Ilmu orang cebol itu memang sudah terkenal sejak dulu. Dia memang pendekar hebat, pilih tanding. Tapi sayang, wataknya buruk dan seringkali tidak satria. Tuan Ralumbu, mengapa Tuan tidak segera kembali ke perguruan Tuan? Saya selalu ingat kata-katamu dulu. Saya menjadi gelisah. Saya pikir langkah saya selama ini telah keliru. Bertahun-tahun saya menimbun ilmu. Dan saya bangga setiap menemukan jurus-jurus baru yang lebih hebat. Tapi setelah pertemuan denganmu dulu, setelah jurus saya tak berdaya melawan ilmu pedangmu, saya menjadi kesal. Tapi juga lalu sadar, apa sebenarnya artinya semua ini. Saya menyesal telah membuang waktu saya yang berharga hanya untuk menumpuk sanjungan dan pujian. Sekarang saya baru sadar bahwa semua itu hanyalah kata-kata kosong. Sanjungan dan pujian hanya berumur pendek. Karena itu, saya ingin mengisi hidup saya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, Tuan benar sekali. Saya pun berpendapat begitu. Hidup ini akan segera menjadi tawar jika kita tidak mampu menemukan langkah yang tepat dan meyakinkan. Kita dibekali banyak kunci, tapi kunci mana yang paling cocok untuk membuka pintu hati kita sendiri, sehingga kita mampu melihat dunia orang lain. Itulah yang kita cari. Ya. Sekarang saya baru menyadari sepenuhnya. Saya sudah menghabiskan separuh lebih dari umur saya untuk memikirkan diri sendiri. Iya. Sekarang saya ingin mengisi sisa hidup saya dengan berbuat kebajikan kepada sesama. Kau muntah lagi loh. Sudah lebih dari 10 kali dia mengeluarkan darah segar dari mulutnya, Tuan. Lebih baik biarkan dia berbaring. Ya. Saya tidak tahu apakah tempat ini cukup aman atau tidak. Kau berbaring saja loh, supaya perutmu tidak terasa mual. Nah, begitu. Letakkan kepalamu di atas pangkuanku. Di mana wanita itu? Bukankah gua kecil ini yang dimaksudkannya? Mengapa sepi? Tak seorang pun nampak di sini. Oh, tempat ini morat-marit, acak-acakan. Pasti telah terjadi sesuatu. Oh, itu daun-daun yang dikumpulkan wanita itu. Pada berantakan berhamburan kemana-mana. Dan, ada noda-noda darah yang cukup banyak di sela-sela rumput ini. Barangkali telah terjadi perkelahian yang cukup seru di tempat ini. Dan jangan-jangan wanita dan suaminya itulah yang menjadi sasaran. Baik, akan kuikuti jejak kaki ini. Tapi aku harus hati-hati. Karena rupanya di sekitar tempat ini telah berkeliaran para pembunuh.
Kemana kita akan terus mengejar, Kakang Bajil? Belok ke arah kiri atau jalan terus? Apa yang kau pikirkan, Kakang? Aku masih belum bisa menebak siapa orang bercadar merah yang telah membantu mereka itu. Apakah orang yang sama juga yang telah membantu mereka melawan Kebo Kluyur dan Adisara? Apakah itu penting kita perhitungkan? Tentu. Kita harus mengukur kekuatan kita. Kalau apa yang dikatakan Kebo Kluyur benar, berarti mereka sekarang bertiga. Aku bisa menghadapi perempuan asing itu, Kakang. Dan Kakang menghadapi 2 orang yang lain. Kukira hal itu tidak sulit. Karena yang satu sudah terluka parah, Kakang. Baik. Tapi kali ini kita harus bekerja lebih cermat. Aku tak ingin melihat mereka lolos lagi. Mereka harus bisa kita tangkap sekarang ini. 2 orang asing itu tak menjadikan aku terlalu risau. Pedang itulah yang kupikirkan siang malam. Aku harus bisa merebutnya. Aku harus bisa memiliki pedang aneh yang dahsyat itu. Dia tertidur. Ya, biarkan saja dia tidur. Itu akan lebih baik untuk menjaga kesehatannya. Kau juga perlu istirahat untuk menjaga kesehatanmu. Aku harus menjaganya, Tuan. Ya, aku kagum pada kesetiaanmu. Kau sungguh-sungguh wanita berhati emas. Saya ingin suami saya sembuh. Saya tak ingin melihat dia menderita karena luka-lukanya. Kalian telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kalian suami istri yang saling mengasihi. Kami memang saling mengasihi. Suamiku ini seperti saudara tuaku sendiri. Kadangkala dia seperti orang tuaku. Usia kami memang terpaut jauh. Ya, usia tidak akan mempengaruhi kehidupan suami istri. Jika 2 hati sudah bertaut, jika cinta mulai bekerja, maka kebahagiaan yang utuh akan memenuhi kehidupan suami istri. Semula, beberapa bulan setelah hari perkawinan kami, kami memang merasakan getaran-getaran rasa bahagia itu. Tapi entahlah, mengapa kebahagiaan itu mendadak lenyap. Oh ya, Tuan penduduk asli negeri ini, apakah Tuan mempercayai adanya sebuah benda yang bisa menimbulkan pengaruh buruk dalam hidup manusia yang memilikinya? Apa maksudmu? Semenjak suami saya memegang pedang itu, entahlah, hidup kami menjadi kacau balau. Saya sering kali berpikir, apakah mungkin karena pengaruh benda itu, hingga ketentraman kami menjadi porak-poranda. Di negeri kami sendiri, kami menjadi orang buronan. Dan sekarang, di negeri ini, kami pun dikejar dan diburu. Hidup kami senantiasa diliputi ketegangan. Kami bernafas dalam udara yang penuh ancaman. Nah, bagaimana pendapat Tuan Ralumbu? Apakah mungkin pedang itulah yang membawa sial pada diri kami? Apakah sebelum menyerahkan pedang naga puspa itu pada suamimu, Empu Ranubaya memberikan pesan-pesan tertentu? Iya, beliau berpesan agar lo merawat benda itu sebaik-baiknya. Beliau juga berpesan agar jangan sampai pedang itu jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Karena kalau sampai hal itu terjadi, akan bisa menimbulkan bencana yang besar. Iya. Ya, kalau begitu sesungguhnya benda itu berwatak baik. Kalian tidak perlu meragukannya. Empu Ranubaya adalah seorang ahli senjata beraliran putih. Jadi saya kira benda-benda hasil ciptaannya pun berwatak putih. Tapi mengapa selama memiliki benda itu hanya pengalaman buruk saja yang kami dapatkan? Ya, kalau seseorang menyimpan harta benda yang tak ternilai harganya, tentu saja
dia akan hidup kurang bebas dan kurang tenang. Seorang raja selalu gelisah karena menjaga tahta dan kekuasaan yang tak ingin direbut oleh orang lain. Demikian pula kalian. Pedang itu sangat besar nilainya. Itulah sebabnya kalian harus bekerja keras, berjuang mati-matian dengan mempertaruhkan segalanya demi menjaganya. Ya, anggap saja kalian mengemban suatu tugas yang suci dan mulia. Tak ada yang perlu disesali. Seekor gajah jantan yang perkasa akan melindungi gadingnya yang bernilai tinggi dari incaran pemburu. Nah, kalian pun demikian pula. Kalian harus rela, harus mau berkorban demi melindungi senjata itu dari incaran kaum pendekar yang bernafsu ingin memilikinya. Maisin, mengapa kau masih juga belum bisa mengerti? Mengapa kau masih juga menyalahkan benda ini, Maisin? Loh, aku sudah jenuh mengalami semua ini. Aku lelah hidup sebagai pelarian. Aku ingin hidup tenang dan damai, loh. Maisin, hidup seperti itu merupakan dambaan semua orang. Tapi sesungguhnya tak ada hidup seperti itu. Hidup ini adalah tantangan. Hidup adalah masalah yang harus dipecahkan. Ya, suamimu benar. Kita jangan melarikan diri dari masalah yang selalu mengalir datang. Masalah atau tantangan harus kita jadikan sahabat dalam mengarungi hidup yang penuh teka-teki ini. Hidup tenang, damai, di mana tak ada masalah, tak ada tantangan, tak ada apa-apa. Justru bukan hidup namanya. Iya, saya juga sudah mengerti. Ayahku seringkali memberikan nasihat yang sama. Tapi rasanya sulit sekali untuk menjalankannya. Maisin, istriku. Semua ini sudah merupakan kehendak Sang Maha Pencipta. Kalau kita harus begini atau begitu, harus mengalami ini atau itu, pastilah ada maksudnya. Iya, suamimu benar juga. Serahkan saja semuanya pada kehendak yang Maha Pencipta. Senang atau susah bukan wewenang kita. Tangis ataupun tawa itu sudah biasa. Usaha boleh kita lakukan sekuat kemampuan kita. Tapi manusia tak akan mampu menolak kodratnya. Aku mendengar gemersik rumput terinjak kaki-kaki manusia. Pendekar Law, Maisin dan Ralumbu bersembunyi di sebuah celah tebing sungai yang sempit. Ralumbu segera melangkah dengan hati-hati keluar celah. Telinganya dipasangnya baik-baik, sementara kedua belah telapak tangannya mencengkram pedang pendek. Belum sampai 3 depa jauhnya dia melangkah dari arah samping kiri tebing berlompatan 2 bayangan manusia. Kiranya kalian bersembunyi di sini. Kalian seperti kutu busuk yang berlari-larian karena telah mencuri darah manusia. Kalau tidak salah, aku sedang berhadapan dengan 2 orang pendekar yang ternama saat ini. Apa kabar Empu Tong Bajil? Dan kau bertambah cantik saja, Dewi Sambi. Lihat, Kakang. Bukankah dia ini Ralumbu? Iya. 2 buah pedang pendek seperti itu. Milik siapa lagi kalau bukan milik pendekar dari Gunung Lamongan? Apa urusanmu di tempat ini, Ralumbu? Ya, aku hanya berjalan-jalan saja. Dan kebetulan aku bertemu dengan 2 orang sahabatku. Ralumbu, kami tidak mempunyai urusan denganmu. Urusan kami adalah dengan 2 orang pelarian itu. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Tong Bajil, kalau maksudmu supaya aku pergi dari sini dan membiarkan sahabatku menjadi korban keserakahanmu, aku tak sudi melakukannya.
Kalau begitu, kau sudah membuat gara-gara. Ya, mungkin benar apa yang kau katakan itu. Merah padam wajah Putong Bajil mendengar suara tantangan Ralumbu. Matanya mendelik dan napasnya menjadi engos-engosan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kejadian selanjutnya? Apakah mereka akan bertarung dan bagaimana akhirnya nasib pendekar Lau serta istrinya? Silakan menunggu seri berikut. Sampai jumpa.